teman-teman, perkenalkan nama saya Cika Bivia Ojora dari kelas 11 Kesehatan 2. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah yang saya buat yang berjudul Pengaruh Kurikulum Merdeka bagi Siswa SMA. Bab 1 Pendahuluan. Di bab 1 ini kita akan membahas 4 bagian. A. Latar belakang. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai respon terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Fokus pada keterampilan abad ke-21, berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta komunikatif. Kurikulum Merdeka juga memberikan fleksibilitas agar siswa dapat belajar sesuai minat dan kemampuan mereka, meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing global. Pendidikan ini juga mendorong siswa menjadi individu yang jujur, bekerja sama, dan berakhlak mulia. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana kurikulum merdeka dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang kedua, bagaimana dampak positif dan negatif kurikulum merdeka bagi siswa. Yang ketiga, bagaimana kurikulum merdeka membentuk karakter dan kepribadian siswa. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga ada 3. Yang pertama, mengetahui perubahan atau pengaruh kurikulum merdeka terhadap kualitas belajar siswa. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif kurikulum merdeka. Yang ketiga, mengetahui peran kurikulum merdeka dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. D. Manfaat penelitian. Bagi siswa, kurikulum merdeka ini membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Bagi guru, meningkatkan kemampuan profesional dan efektivitas metode pembelajaran. Dan bagi peneliti, menambah pemahaman dan pengetahuan lebih dalam tentang pendidikan dan pembelajaran. Bab 2. Kerangka teoritis. A. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah pendekatan kurikulum yang memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan siswa serta masyarakat. Fokusnya pada pengembangan kemampuan siswa seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi guna menghadapi tantangan masa depan. Rancangan kurikulum merdeka. Kurikulum ini dikembangkan untuk memberi kebebasan belajar lebih luas pada siswa. Didesain agar lebih fleksibel, mendalam, dan bermakna. Struktur pembelajaran dibagi dalam beberapa fase. Fase A, kelas 1-2 SD. Fase B, kelas 3-4 SD. Fase C, kelas 5-6 SD. Fase D, kelas 7-9 SMP. Fase E, kelas 10 SMA. Fase F, kelas 11-12 SMA. Kurikulum ini menekankan penguatan karakter melalui proyek penguatan profil Pancasila dalam menghapus kompetensi inti dan kompetensi dasar, diganti dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. C. Struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Pembelajaran disesuaikan dengan pengembangan siswa, bukan hanya berdasarkan kelas. Pada SD, fokus pada literasi, numerasi, dan karakter. SMP dan SMA lebih mendalam dan konseptual. SMK, kurikulum berbasis dunia kerja dan proyek. D. Manfaat kurikulum merdeka. Manfaat kurikulum merdeka yang saya ambil ada 6. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang keempat, materi lebih sederhana dan fleksibel. Yang kelima, penilaian tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga proses dan perkembangan siswa. Yang keenam, mengembangkan soft skill dan keterampilan hidup yang penting untuk masa depan. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena berdasarkan data primer dan sekunder. Data bersifat kata-kata, bukan angka. B. Data penelitian.
Data ini yaitu data primer, hasil pengamatan dan wawancara langsung. Data sekunder diperoleh dari sumber resmi seperti jurnal, buku, dan media lainnya. C. Metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara atau menggali informasi langsung dari responden. Yang kedua, observasi atau mengamati subjek penelitian, dalam hal ini siswa SMA terkait kurikulum Merdeka. Ketiga, ataupun D, tempat dan waktu penelitian. Lokasi di SMA swasta Masehi KP Brastagi, waktu pelaksanaan Mei 2025. E. Prosedur penelitian. 1. Tahap persiapan. Yang pertama, menentukan judul dan rumusan masalah. Kedua, konsultasi dengan guru pembimbing. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pertama, menentukan responden. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, observasi terhadap subjek penelitian. Yang ketiga, tahap akhir. Pertama, analisis dan pembahasan data. Yang kedua, menyusun kesimpulan. Yang ketiga, menyusun laporan penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Yang keempat, menyerahkan laporan kepada guru pembimbing. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. 1. Cara meningkatkan kualitas belajar siswa. Gunakan metode aktif seperti diskusi, presentasi, proyek, dan kolaborasi. Gunakan teknologi seperti video edukasi dan kursus online, serta diferensiasi pembelajaran atau materi disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan kaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang kedua, ciptakan lingkungan belajar positif, seperti ruang belajar nyaman dan bebas tekanan, serta budaya saling menghargai antar siswa dan guru, dan keterlibatan orang tua dalam proses belajar. B. Pembahasan. Pertama, dampak positif kurikulum Merdeka. Dampak positif kurikulum Merdeka dapat dilihat dari proyek profil Pancasila, menanamkan nilai karakter, serta menumbuhkan empati, gotong royong, dan keberagaman, mendorong kreativitas dan minat siswa, serta siswa jadi aktif berpikir kritis dan bisa memilih materi belajar sesuai minat. Yang kedua, dampak negatif kurikulum Merdeka, yaitu kesenjangan sumber daya sekolah dan kurangnya pemahaman dari siswa dan orang tua, serta transisi ke kurikulum baru sulit jika tidak ada pendampingan. Yang ketiga, tantangan implementasi. Siswa belum terbiasa belajar mandiri, jadi guru harus beradaptasi menjadi fasilitator, bukan sekedar pengajar. Bab 5. Simpulan dan saran. A. Simpulan. Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif bagi siswa SMA, terutama dalam membuat pembelajaran lebih menarik dan mendorong kemandirian serta berpikir kritis. Namun, masih ada tantangan seperti adaptasi siswa terhadap pembelajaran mandiri dan sistem penilaian baru. Kesuksesan implementasi kurikulum ini memerlukan kerjasama semua pihak, baik dari pihak sekolah, orang tua, dan siswa. B. Saran. Pertama, guru perlu terus didukung dengan pelatihan dan waktu adaptasi. Yang kedua, guru didorong untuk terus berinovasi dalam metode pembelajaran. Yang ketiga, siswa diharapkan lebih aktif, mandiri, dan memanfaatkan peluang sesuai minat mereka. Yang keempat, orang tua perlu membimbing siswa agar lebih baik dalam pembelajaran.